Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya sehat selalu. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan kategori Java GUI kita di playlist pemrograman basis data. Dan kalau kita lihat di video sebelumnya, kita kan sudah selesai untuk menambahkan ini ya. Jadi ada label dan ada text field. Begitu. Dan nanti silahkan ini teman-teman dibuat aja. Jadi setelah di video sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai password field dan juga text area nantinya. Begitu. Jadi gampang aja untuk password field kan untuk isian berbentuk teks seperti ini, namun dia nggak tampil teksnya, hanya berbentuk bulat-bulat lah begitu. Itu untuk password. Nah ini saya lupa ganti ya untuk alamat ini, label alamat. Jadi saya ganti dulu menjadi password. Di sini password begini dah. Nah sekarang kita akan lari dulu atau belajar dulu tentang JPassword field. Jadi seperti biasa teman-teman, kita buka browser kita, kemudian kita bisa search aja Java Swing Documentation. Kalau sudah di sini ada yang pertama pasti klik aja. Nah ini adalah website resmi dari Java Swing, tepatnya di dokumen Oracle. Nah kita scroll ke bawah di class summary ya. Nama kelasnya untuk password field itu adalah JPassword field. Nah di sini. Oke, kalau kita klik, kita akan lari ke dokumentasinya. Nah jadi sebenarnya teman-teman, untuk JPassword field ini, dia adalah hasil inheritance dari JText field. Jadi sebenarnya hampir sama semua. Begitu. Nah, hanya saja ada yang dibedakan. Mungkin ya. Mungkin ada yang dibedakan. Apa yang dibedakan? Nah, sekarang kita lihat dari pengertiannya terlebih dahulu. JPassword field is a lightweight component. Intinya gini deh. Intinya adalah sebuah komponen yang ringan gitu ya, yang memperbolehkan kita untuk mengedit teks atau memanipulasi teks, intinya single line dalam satu baris. Oke, di mana tampilan menunjukkan sesuatu yang diketik. Jadi kalau misalnya kita nulis aku atau Yunus 123 ya pasti mengacunya ke situ, ke teks itu. Nah tapi, ada tapinya. Tapi tidak menampilkan original karakternya. Jadi kalau misalnya di text field kan kalau kita ngetik aku ya muncul ya, aku begitu. Bisa dibaca. Nah kalau di text field ini tidak menampilkan karakter originalnya atau karakter aslinya. Jadi nanti diubah menjadi bulat-bulat lah begitu. Supaya apa? Ya kalau password kan nggak boleh dilihat orang ya. Begitu. Intinya gitu aja. Nah kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, dan di sini ada dokumentasi untuk next class-nya, kemudian ada field-nya atau propertinya begitu ya. Nah kemudian di sini ada constructor. Oh ya, untuk membuat JPassword field ini kita harus import kelasnya dari package java.swing. Nama kelasnya adalah JPassword field. Begitu. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada constructor. Nah, kalau kita hanya seperti ini aja tanpa memberikan argumen yang akan kita kirimkan ke parameter constructor, berarti kita hanya membuat sebuah instansiasi objek aja begitu. Nah, kemudian di sini kalau misalnya parameter ada 3, yang pertama dokumen. Ya, tipe datanya harus dokumen atau objek dari dokumen. Kemudian txt, tipe datanya string. Kita mau ngasih teksnya apa, kemudian integer kolom, dan lain sebagainya. Teman-teman silahkan aja dipelajari. Oke, sekarang kita nggak akan basa-basi lagi. Kita akan langsung terapkan JPassword field ke GUI kita. Sip, sekarang kita import dulu ya. Jadi ke Java Swing, nama kelasnya adalah JPassword field. Beres, udah ditarik. Kemudian kita bikin nih di bawah sini ya, di bawah label password. Jadi JPassword field, waduh, hampir subuh nih. Misalnya di sini txt password sama dengan new JPassword field. Begini. Oke. Nah, kemudian saya juga mau atur posisi beserta lebarnya atau ukurannya. Di sini misalnya fontnya dulu deh. Ini saya ganti txt password ya. txt password.
Begini. Sip, untuk fontnya saya mau popin saja ukurannya 16. Begini. Nah, kemudian daripada teman-teman, daripada kita ngitung ya. Jadi kalau kita ngitung manual kan berarti untuk nama dulu atau title dulu, kemudian di bawahnya kita tambahin manual. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi kita mau untuk yang sumbu Y-nya. Oke. Bentar. Supaya lebih jelas, ini kita kosongin dulu. Atau bahkan semuanya kita kosongin. Untuk yang sumbu X, itu sama ya. Berarti dari kiri itu 20 pixel. Sebentar. Bukan ini dong. Yang saya edit salah. Nah, ini. Untuk sumbu X-nya 20. Kemudian untuk Y-nya, nah saya mau gini aja. Saya mau ngambil sumbu vertikal dari label password. Jadi diambil aja. Berarti get location begitu ya. Kemudian saya mau ambil Y-nya. Kemudian si password ini kan punya jarak vertikal ya. Nah, dari jarak vertikal password ini, sumbu vertikal password ini saya tambahin. Berapa misalnya? Misalnya adalah 25 gitu. Ini kita coba-coba dulu. Nah, tapi ini salah ya. Ini salah karena apa? Karena tipe datanya harus integer. Sedangkan yang dikembalikan oleh getX atau getY, dua-duanya itu adalah double tipe datanya. Sehingga kita harus casting atau konversi dulu. Nanti konversi double ke integer. Gampang aja. Nah, kemudian untuk size width-nya atau lebarnya saya mau samain, berarti 300 pixel dan height-nya 20 pixel. Begini. Kemudian jangan lupa kalau sudah kita add di panel content. Jadi txt password. Begini, kalau sudah kita running coba ya. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian sebentar. Ini kurang. Ya, berarti 30 deh. Oke. Kemudian saya mau ini width-nya berapa ya? Atau height-nya berapa untuk yang nama ini? 20. Saya mau tambahin deh. Di sini 30 coba. Oke, cukup ya. Kemudian untuk width-nya ini benar 300 atau berapa nih? Untuk txt nama, 500. Ini 500 biar sama. Oke, beres. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya mau tambahin yang baru, yaitu text area. Text area adalah sebuah komponen yang memungkinkan kita untuk mengisi seperti text field, seperti ini. Namun bedanya dia bisa beberapa baris. Nah, kalau text field ini kan nggak bisa ya, berbaris-baris tuh nggak bisa tuh. Kalau saya enter tetap aja. Nah, sedangkan text area bisa berbaris-baris. Nah, biasanya digunakan untuk mengisikan sesuatu yang nampak asli seperti ini, namun beberapa baris. Misalnya apa? Misalnya kayak alamat, begitu ya. Kemudian apapun lah. Yang intinya untuk menginputkan sebuah teks yang panjang begitu, memungkinkan ada multi line gitu atau beberapa baris. Nah, kita akan tambahkan contoh, kita akan implementasi ke alamat ya. Jadi untuk yang label password ini bisa saya duplikat, saya copy ke bawah dari txt password. Kemudian saya akan ganti ini dengan alamat. Ini untuk teksnya hanya gede deh. Gini. Kemudian saya mau ambil posisi Y dari password, txt password, sorry. Begini, kemudian saya tambah berapalah begitu. Kemudian ini tetap sip begini. Coba kita running dulu ya. Sorry. Kita add dong, jangan lupa ya. Jangan lupa berarti ini alamat. Beres. Kemudian kita running. Oke, di sini. Kemudian di bawahnya kita akan taruh text area. Nah, kita jangan lupa buka dokumentasi ya teman-teman ya. Supaya kita nggak ngawur gitu sambil belajar juga. Nama kelasnya adalah JText Area. Kita cari JTT Text Area. Nah, ini nih. Jadi kita bisa klik aja. Oke, di sini. Jadi untuk kita membuat objek dari kelas text area, kita harus import dari package Java _string, nama kelasnya adalah JText Area. Gampang aja. Kalau kita scroll ke bawah lagi, nah di sini nih.
Jadi di sini katanya text area itu apa gitu ya. A text area is a multi-line area that display plain text. Jadi intinya text area adalah komponen untuk kita mengisikan teks atau plain text, oke, yang memungkinkan bisa beberapa baris. Begitu. Gampangnya gitu. Kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini ada nested class summary, kemudian ada beberapa properti konstanta, kemudian di sini ada constructor. Oke, silahkan teman-teman dibaca aja. Ini nggak jauh beda seperti JTextFill, seperti JPasswordFill. Nggak jauh beda. Begitu ya. Kemudian, gimana kalau kita langsung aja? Kita langsung ngoding aja. Oke, jadi saya bisa membuat objek baru di sini, JTextArea. Ini, namun kita harus import dulu ya, jangan lupa. Kalau kita scroll ke bawah, kita import kelas baru dari package Java Critic Swing namanya JTextArea. Sip, kita lanjutin lagi. Nah ini nih. Misalnya txt alamat sama dengan new JTextArea. Begini. Kemudian saya akan samakan aja lah seperti txt password untuk size, lokasi, dan fontnya. Seperti ini, kita tinggal ganti ini jadi txt alamat. Sip. Nah ini saya mau sumbu y-nya ngambil dari txt alamat, kemudian kita tambah berapa begitu. Sip, begini. Nah kemudian kalau multiline jangan 30 ya. Jadi misalnya 100 deh. Gini. Kemudian jangan lupa di add ya. Jangan lupa di add di sini. Setelah alamat atau dimanapun lah. txt alamat. Sip, kalau sudah coba kita running. Oh, kenapa dia nggak tampil? Oh, dia di sini. Kenapa bisa begitu ya? Coba kita review lagi. Oh, di sini bukan txt alamat, tapi alamat untuk sumbu y-nya. Sip, coba kita running lagi. Nah, di sini. Nah, tapi nggak ada line-nya. Nggak ada line-nya. Nah, sebenarnya untuk default text area itu tidak menampilkan line atau border. Kenapa? Karena nanti, nah di sini nih coba ya. Intinya kita sudah bisa melakukan inputan teks beberapa baris. Nah, namun kalau misalnya kita kelewatan, nah nggak nampak tuh. Harusnya kalau beberapa baris dan dia muncul ke bawah, harusnya di sini ada scroll begitu. Nah, sedangkan ini nggak ada. Nah, intinya kita nggak akan perbaiki untuk yang bordernya karena kita akan atasi tersebut dengan komponen yang namanya JScrollPen. Gitu. Oke, kita tambah satu topik lagi sekarang, yaitu JScrollPen. Oke, intinya kita sudah berhasil membuat text area, teman-teman, di mana text area bisa untuk menginputkan plain text atau teks biasa yang beberapa baris lah begitu. Oke, ini udah beres. Nah, kemudian gimana kalau misalnya text area kita mau kita ada scrollnya begitu, entah itu scroll vertikal maupun horizontal. Oke, jadi kita akan memanfaatkan komponen di Java yang namanya JScrollPen. Nah, untuk selengkapnya tentang JTextArea, silahkan teman-teman baca di dokumentasinya ya. Mau ada getter, setter, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kemudian kita lari di JScrollPen supaya text area kita ada scrollnya. Nah, di sini. Nah, jadi gini, untuk JScrollPen ini sebenarnya nggak hanya untuk text area ya, namun bisa untuk komponen apa saja yang memungkinkan komponen tersebut itu bisa mekar lah begitu, bisa mekar untuk size-nya, untuk ukurannya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk analoginya, jadi misalnya nih kita punya komponen yang memungkinkan komponen tersebut bisa berubah ukuran. Nah, komponen tersebut kita akan taruh di JScrollPen. Oke, tepatnya di viewport. Begitu teman-teman. Nah, kemudian di bagian scrollPen ini nggak hanya untuk konten dan scroll aja. Ada column header, ada row header, kemudian viewport border. Nah, viewport border ini akan kita taruh nanti untuk menaruh komponen kita. Nah, sedangkan di kanan itu ada scroll bars, begitupun di bawah. Jadi ada scroll vertikal dan ada scroll horizontal. Intinya begitulah. Nah, sekarang
untuk membuat JScrollPen kita harus import kelas JScrollPen dari package java.swing. Nah, kita akan lakukan itu dulu, biar satu-satu ya. Nanti kalau banyak bicara malah teman-teman semakin bingung. Nanti yang kita coba aja. Di sini kita tambahin JScrollPen gitu. Kemudian di mana ya? Kita scroll ke bawah lagi, coba kita baca dokumentasi supaya lebih jelas. Di sini ada next class summary. Nah, kemudian di sini ada field-nya atau propertinya. Kalau kita scroll ke bawah lagi ada constructor-nya. Begitu. Oke, jadi sekarang gini deh. Kita buat objek baru dulu dari scrollPen. scrollPen kita namain dengan scroll alamat gitu ya. Oh, jangan. Scroll txt alamat gitu. Sama dengan new JScrollPen. Begini. Nah, kemudian saya mau atur untuk height-nya itu sama seperti txt alamat nanti, sehingga nanti untuk txt alamat akan saya ganti. Jadi kita nggak langsung import ke konten. Oke, jadi di sini saya mau import scroll txt alamat aja. Gitu. Ini scroll txt alamat. Begini aja dulu ya. Coba kita running deh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kenapa kok kosong? Karena belum ada viewport kita atau belum ada sebuah komponen yang kita taruh di JScrollPen. Gitu. Sekarang kita tambahin. Berarti scroll txt alamat. Oke, kita set viewport view. Komponennya apa? Txt alamat. Begini. Sip. Berarti untuk txt alamat kita akan tambahkan ke JScroll supaya ada kontennya ya di JScroll. Kemudian ketika udah ngumpul di JScroll, kita tarik ke panel. Begitu. Nah, kemudian berarti ini nggak perlu ya untuk size dan lain sebagainya dari txt alamat. Kita hanya perlu fontnya aja. Sip, seperti ini kalau udah kita running. Nah, sekarang gini. Sekarang kita coba ya. Berarti misalnya nama saya, ini ngawur aja saya. Kemudian saya mahasiswa seperti biasanya yang tiduran dan rebahan aja. Kemudian kalau misalnya saya mau ubah baris, tuh dia ada scroll horizontal dan scroll vertikal. Nah, tapi biasanya untuk yang scroll horizontal ini biasanya nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kita udah penuh, larinya ke bawah kan begitu. Oke, kita akan akali itu. Itu ada di txt alamat atau di text area kita. Jadi kalau kita review lagi, sebelum ke situ sebenarnya kita ada beberapa constructor di JScrollPen. Jadi kita kan tadi memanfaatkan ini ya. Nah, sebenarnya kita bisa aja langsung untuk memberikan argumen constructor ini tadi mana ya? Argumen ke constructor berupa view. Jadi kita bisa menginputkan view-nya langsung. Jadi ini sepertinya mubazir, langsung aja di sini txt alamat. Beres, sama aja harusnya. Oke, beres. Sip, begini aja. Nah, kemudian nanti kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan tampilan scrollnya, teman-teman bisa tambahkan ya. Ada untuk yang vertikal scroll, kemudian ada yang horizontal scroll. Begitu. Sip, kalau mau diubah silahkan diubah aja. Kemudian kita akan mengatasi tadi supaya untuk yang di text area bisa lari ke bawah kalau kelebihan gitu ya. Kita ke JText area. Kemudian kita akan cari metodenya. Nama metodenya adalah setLineWrap. Nah, ini nih. Untuk mengeset line wrapping policy of the text area. Jadi kalau misalnya nanti ada baris yang kelebihan, ditarik ke bawah. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian kita akan memanggil setLineWrap dengan cara kita memanggil sebuah function atau metode yang namanya setLineWrap. Oke, kemudian kita akan memberikan argumen true or false begitu. Kalau true berarti ya, kita akan buat. Kalau false ya seperti defaultnya, berarti nggak ada.
Jadi di mana nih? Di sini ya. Txt alamat, kemudian set line wrap true. Cobain. Saya Yunus Febriansyah mengaku seperti mahasiswa pada umumnya. Nah, umumnya yang serba tiduran dan rebahan seharian. Begini kalau kita enter, nah intinya adalah ketika kita menggunakan set line wrap gitu ya. Nah di sini kita akan ditunjukkan ke bawah, langsung lari ke bawah kalau misalnya teks kita berlebihan. Nah tapi problemnya di line wrap ini dia tidak memfilter kata tuh. Jadi kan di sini saya mau umumnya itu harus di bawah seperti ini. Gitu ya. Jadi dia nggak memfilter itu. Karena dia hanya fokus ke barisnya doang. Berarti kita perlu tambahkan untuk yang kata. Apa dong namanya? Namanya adalah set wrap style word. Begitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada kata yang tidak cukup, lempar ke bawah. Begitu. Ingat kata ya, bukan kalimat. Berarti txt alamat set wrap style word true. Begitu. Kalau udah coba di running deh. Oke, coba ya. Misalnya seperti tadi aja. Saya Yunus Febriansyah yang sedang belajar programming. Lihat di sini. Namun tuh bla 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 bla. Beres ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk video kali ini kita udah beres sepertinya. Kita sudah menambahkan label baru yaitu label password dan label alamat. Kemudian kita udah belajar dan implementasi JPasswordFill. Kemudian kita udah implementasi juga dan belajar tentang JTextArea. Dan karena kita mau tampilannya lebih cantik, kita memanfaatkan JScrollPen untuk mempercantik tampilan atau inputan dari TextArea ini. Tapi ingat sekali lagi, JScrollPen ini nggak hanya untuk komponen JTextArea, tapi bisa banyak banget, bisa panel, bisa apapun yang komponen tersebut memungkinkan ukurannya bisa berubah. Begitu teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini ya. Teman-teman ya, ini sudah waktu subuh. Jadi itu aja, mudah-mudahan teman-teman paham, mudah-mudahan videonya membantu juga, dan teman-teman semakin betah belajar GUI, karena ketika kita ngoding tampilannya GUI, bukan lagi di konsol seperti ini. Oke, jadi itu aja, saya Yunus Febriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.